Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada dulur-dulurku sekalian di mana Anda berada, dengan kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman membahas tentang hizib nasor. Apa itu hizib nasor? Sebuah hizib yang pernah dijalankan oleh ulama-ulama terdahulu, itu dipakai untuk perang, dulur. Dari itu banyak yang mengatakan hizib nasor ini adalah hizib perang. Lalu banyak yang bertanya, "Loh Kang, zaman sekarang itu kan udah nggak ada perang, tapi kok banyak dari para kiai, para ulama itu mengijazahkan hizib nasor secara umum. Itu gimana?" Nah, jadi gini, yang namanya perang itu bukan hanya melawan musuh dengan senjata, itu tidak. Jadi di sini diterangkan perang melawan hawa nafsu itu juga bisa. Perang melawan keangkara murkaan itu juga bisa. Lalu perang melawan kedoliman itu juga bisa. Dan hizib ini pernah disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'adzali radhiyallahu an, yang mana beliau itu adalah seorang sufi, dulur. Jadi hizib ini nggak boleh diamalkan sembarangan, tapi harus melalui guru atau mursyid, bahkan atau mujiz. Bisa seandainya kita beli seperti kitab Dalail Khairat yang seperti ini. Nah, Dalail Khairat ini di pinggirnya ini juga dijelaskan, yaitu hizib nasor. Nah, kalau di kitab Dalail di sini itu penjelasannya tentang sanatnya itu kurang leluasa, dulur. Jadi masih ragu, masih kurang enak, kurang nyaman pokoknya kalau tanpa mursyid atau mujiz. Jadi yang ada sanatnya dari mujiz itu seperti ijazahan yang seperti ini. Nah, ini dikeluarkan oleh pondok-pondok pesantren yang mana beliau itu mengeluarkan hizib nasor guna untuk memerangi hawa nafsu, memerangi angkara murka, memerangi kedoliman, dulur. Jadi dari pengalaman yang kecil ini mudah-mudahan dapat menjadikan aspirasi bagi dulur pengamal hizib nasor, bahwasanya banyak sekali dampak dan efek samping bagi pengamal hizib nasor, dulur. Dan ujian itu sangatlah berbeda-beda tergantung tingkatan atau makom bagi pengamal hizib nasor itu sendiri. Bisa juga perbedaan, yaitu silsilah bagi perguruannya. Jadi silsilahnya itu guru saya dengan guru jenengan, nah itu beda silsilahnya. Jadi makomnya juga berbeda. Kalau untuk tingkatan yang lain-lain itu juga
ujiannya juga lain, dan sir waritnya itu juga lain-lain. Banyak yang mengatakan, Kang, kalau dari awal-awal orang mengamalkan hisab nasor 1 hari sampai 7 hari, badan itu terasa panas, apa benar? Ya memang benar seperti itu, dulur. Itu ada juga yang lain, nggak sama. Jadi karena panasnya ini, badan ini, hal ini disebabkan dari sir dan warid dari hisab nasor itu sendiri, dulur. Yang hadir ketika kita membaca lafal-lafal dan huruf yang menarik energi-energi yang bersifat panas. Untuk itulah, dulur, diperlukan wadah yang cukup serta dasar keilmuan yang cukup, mapan ketika kita membaca hisab nasor tersebut. Jika tidak, maka akan timbul dampak yang negatif. Lalu dampak efek samping seperti ini atau ujian yang lain bagi pengamal hisab nasor akan mengalami temperamental, dulur. Jadi gampang mudah marah, sensitif. Hal ini dimungkinkan dari sifat energi yang ditarik dari lafal-lafal hisab nasor tersebut itu menghasilkan hawa panas yang dipancarkan dari khodam. Hal inilah yang menjadikan pembaca atau pengamal hisab nasor itu menjadi temperamental dan pemarah, dulur. Untuk itulah dibutuhkan wadah yang mapan, yaitu kesucian batin dan memiliki sifat kesabaran hingga mampu meredam rasa amarah yang timbul dalam diri. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang toreko. Ini secara aman, dulur. Karena apa? Saya itu yakin orang bertorekoh itu mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Hawa nafsu mereka itu dikalahkan sendiri dengan oleh orang-orang ahli torekoh. Jadi hingga mereka memiliki sifat penyabar. Lalu ujian berikutnya bagi pengamal hisab nasor harus menghadapi yaitu musuh-musuhnya. Lalu musuh-musuhnya itu siapa aja? Musuh yang akan dihadapi sesuai tingkatan keilmuan yang diberikan oleh guru. Serta musuh-musuh yang akan dihadapi itu sesuai makom pengamal hisab nasor itu sendiri, dulur. Dan juga bagi pengamal hisab nasor ini akan menghadapi musuh-musuhnya dari bangsa jin dan makhluk gaib. Kok bisa, Kang, kita bisa bermusuhan punya musuh bangsa jin dan makhluk gaib? Apa hubungannya? Nah, jadi tak jelaskan sekarang. Ketika kita melafalkan, mengamalkan hisab nasor, maka bangsa jin dan makhluk gaib tersebut itu terusik dari pancaran aura dan sinar yang dihasilkan dari hisab nasor tersebut. Jadi mereka adalah dari jin-jin kafir yang merasa terusik dengan amalan-amalan hisab nasor tersebut. Terkadang mereka akan masuk ke tubuh seseorang, kemudian membisikkan ke dalam hati orang tersebut, sehingga orang tersebut menumbuhkan kebencian dan akhirnya orang tersebut dapat dikendalikan oleh jin kafir tersebut, dulur. Jadi
pembenci tersebut itu ada yang menyerang orang yang mengamalkan geisip nasor itu dengan fitnah, ada yang dengan sihir, ada yang dengan tenung, ada yang dengan santet, juga ada yang dengan guna-guna, bahkan dengan teluh. Dan banyak lagi yang cara-cara yang lainnya, dulur. Berkaitan dengan jin-jin kafir yang terusik ini, dulur, mereka membisikkan kebencian kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang tersebut banyak membenci pengamal gaib nasor ini dan banyak yang mengucilkan. Lalu di sini saya jelaskan itu bentuk tentang kodam, dulur. Seperti apa sih bentuk kodam dalam gaib nasor tersebut? Nah, kodam ini juga berbeda-beda menurut silsilah dan tingkatan bagi pengamal gaib tersebut. Energi kodam yang akan hadir ketika kita mengamalkan gaib nasor itu yang pertama, dulur. Tingkatan awal, tingkatan ini adalah tingkatan orang-orang yang membaca gaib nasor dengan maksud niat yang buruk, dulur. Jadi untuk mencelakai orang dan untuk menyakiti orang lain. Jadi membaca gaib nasor ini dengan keangkuhan dan kesombongan, maka kodam yang datang atau yang hadir itu adalah dari kalangan jin kafir. Jadi yang tingkatan kedua, apabila orang yang membaca gaib nasor sudah memiliki keikhlasan dalam hati, hal ini disebabkan keintian keguruan dari gurunya, dulur. Istilah keguruan yang murni. Maka kodam yang datang adalah dari kalangan jin muslim. Jadi jin muslimnya itu membentuk besar seperti pasukan. Sehingga dalam tingkatan ini gaib nasor dapat digunakan untuk menghancurkan orang lain, dulur. Lalu tingkatan berikutnya, kodam yang datang dari kalangan jin muslim yang berjubah putih berjumlah 40 orang. Jika kodam yang datang berbentuk seperti ini, maka gaib nasor tidak bisa digunakan untuk berbuat kedoliman. Jadi tergantung kodam yang datang, dulur. Jadi kalau kodam yang datang itu dari sifatnya bangsa jin kafir, maka orang-orang tersebut itu biasanya itu sukanya itu menyakiti seseorang. Dan kalau kodam itu yang datang seperti jin muslim, ya masih bisa dikendalikan, dulur. Kemudian ini tingkatan yang selanjutnya. Jadi tingkatan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sirnya sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya dari ulama-ulama ahli torekoh, dulur. Seperti Syekh Imam Abul Hasan As-Sadali radhiyallahu an. Maka energi positif yang hadir dari kalangan malaikat dengan wujud manusia yang berjubah putih. Jadi pasukan malaikat ini yang berjubah putih ini bukan 40 orang lagi, dulur, melainkan ribuan orang. Lalu kodam yang lain yang hadir itu bisa berbentuk harimau biasa. Itu harimau pada umumnya, dulur. Nah, energi dari harimau inilah yang menyebabkan bagi pengamal gaib nasor yang menjadi pemarah. Dari kodam harimau yang hadir ini dapat memberikan dampak negatif, dulur. Lalu tingkatan yang kedua, kodam harimau yang hadir itu harimau putih yang besarnya seperti kerbau. Dan harimau putih ini juga masih
membawa dampak negatif. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi itu kodam yang hadir adalah singa dulur. Jadi singa berwarna putih, kodam yang terakhir ini. Nah, ini tidak bisa diperintahkan kecuali dalam hanya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kodam ini memang benar-benar dipakai sungguh-sungguh dulur. Ketika kita untuk ibarat mau menyerang seseorang, kodam ini tidak akan mau bergerak. Jadi kodam ini bisa diajak dengan jalur kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kodam ini dipakai dengan ego kita sendiri untuk menyakiti seseorang atau menyerang seseorang, maka kodam ini tidak akan mau, tidak akan bergerak dulur. Jadi kodam yang terakhir ini itu bisa bergerak dengan orang-orang yang udah soleh, yang beriman dan ilmunya udah tinggi dulur, seperti para wali. Jadi kodam ini tidak mau bergerak kalau tidak ada kesepakatan dari wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu dulur mau tak jelaskan lagi. Panjenengan seandainya mengamalkan apapun itu ataupun hizib nasor seperti ini, kalau merasakan hawa panas dalam tubuh, jenengan bisa mengamalkan sholawat 100 kali. Loh, kenapa kok harus sholawat? Karena gini dulur, dari sholawat 1 kali yang kita baca itu bisa mengikat 10 warid apapun bentuknya itu yang kita amalkan dulur. Jadi kalau kita mengamalkan apapun itu, apa saja yang kita amalkan, badan kita merasa panas, terasa kayak sering marah-marah, dari itu diseringkan untuk membaca sholawat dulur 100 kali. Jadi agar waridnya itu terkunci. Jadi dari di sini dulu dulur tentang berbagi pengalaman saya yang sedikit ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Masalah hafidin wa dunya katal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Dan kami akhiri di sini dulu dulur. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.